Nah, kali ini kita akan membahas sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa mentimun akan mengalami pengkerutan apabila ditempatkan dalam larutan garam? Atau pernahkah teman-teman melihat wortel dapat menjadi lunak akibat kehilangan air? Namun, apabila direndam dalam air, maka akan tampak segar kembali. Nah, peristiwa ini berhubungan dengan konsep tekanan osmotik. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Sedangkan tekanan osmotik, tekanan yang dilambangkan dengan V adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis dari larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Sekarang mari kita lihat penjelasan dari ilustrasi gambar berikut ini. Misalnya kita mempunyai larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10 molar dan 4 molar. Nah, diingat di dalam larutan terdapat molekul pelarut yaitu air dan molekul zat terlarut yaitu gula, yang dimana untuk yang konsentrasi yang lebih tinggi mengandung jumlah partikel gula yang lebih banyak. Nah, kita masukkan larutan gula 10 molar ke dalam tabung U sisi kiri dan larutan gula ke dalam 4 molar ke tabung U sisi kanan. Dalam hal ini, dalam bagian tengah tabung U terdapat membran semipermeabel. Nah, hanya molekul air saja yang dapat melewati membran semipermeabel ini. Berikutnya akan terjadi osmosis di mana molekul-molekul air akan berpindah dari larutan gula 4 molar ke larutan yang lebih pekat, yaitu larutan gula 10 molar, melalui membran semipermeabel hingga tercapai keadaan kesetimbangan konsentrasi di antara sisi tabung U. Nah, di peristiwa osmosis ini tentunya akan menyebabkan tinggi larutan kedua sisi tabung U berubah. Lalu bagaimana cara kita menghentikan osmosis ini? Peristiwa osmosis ini dapat dihentikan dengan memberikan tekanan seperti ion ilustrasi gambar ini. Nah, besarnya tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis inilah yang disebut tekanan osmosis. Tekanan osmotik dalam suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar, saat dimana untuk larutan non-elektrolit, persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan larutan non-elektrolit adalah Pi sama dengan M dikali R dikali T, dengan Pi sama dengan tekanan osmotik dalam satu atmosfer, M sama dengan molaritas larutan dalam 1 molar, R sama dengan tetapan gas yang bernilai 0,082 liter atmosfer dikali mol pangkat 1 dikali K pangkat 1, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Berikutnya, karena molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Persamaan ini dapat kita turunkan menjadi tekanan osmotik sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam 1 ml dikali tetapan gas dikali suhu. Berikutnya, untuk larutan elektrolit
elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, penentuan tekanan osmotik harus melibatkan faktor Van Hoff-nya, di mana tekanan osmotik sama dengan molaritas larutan dikali tetapan gas dikali suhu dikali faktor Van Hoff-nya, yang kemudian dapat kita turunkan menjadi tekanan zat osmotik sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter dikali tetapan gas dikali suhu dikali faktor Van Hoff-nya. Isotonik yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Hipotonik yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih kecil. Hipertonik yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih besar. Berikutnya, selain dua peristiwa yang kita bahas di awal, berikut ini adalah beberapa peristiwa yang dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep tekanan osmotik. Pemanfaatan garam untuk membasmi hama seperti keong dan lintah. Obat tetes mata dibuat mendekati isotonis dengan cairan mata. Ketiga, penggunaan infus yang dibuat isotonis dengan cairan intrasel agar sel-sel darah tidak mengalami kerusakan. Berikutnya, pengolahan air limbah menggunakan cairan hipertonik melalui membran semipermeabel. Soal yang pertama, sebanyak 17,1 gram gula tebu dengan rumus molekul C12H22O11 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml bila tetapan gas adalah 0,082 liter atmosfer. Mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1, berapakah tekanan osmotiknya pada suhu 27 derajat Celcius? Nah, untuk soal ini pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula tebu yang merupakan zat non-elektrolit, sehingga persamaan tekanan osmotik yang kita gunakan adalah tekanan osmotik sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter dikali tetapan gas dikali suhu. Untuk suhunya di soal diketahui dalam satuan derajat Celcius, maka perlu kita konversi terlebih dahulu ke satuan Kelvin sehingga suhunya sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Untuk data yang lain semuanya sudah diketahui di soal. Maka langsung saja kita substitusikan sehingga tekanan osmotik sama dengan 17,1 gram dibagi 342 gram per mol dikali 1000 dibagi 500 liter pangkat min 1 dikali 0,082 liter atmosfer. Mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1 dikali 300 Kelvin. Hasilnya adalah 2,46 atmosfer. Soal yang kedua, sebanyak 0,01 gram protein dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutan 25 ml. Bila tekanan osmotik larutan sebanyak 1,25 mm Hg pada suhu 25 derajat Celcius, hitunglah massa molekul relatif atau MR protein tersebut. Nah, untuk soal ini pelarut adalah air dan zat terlarutnya adalah protein yang merupakan zat non-elektrolit, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah tekanan osmotik sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam suatu mililiter dikali tetapan gas dikali suhu untuk tekanan osmotik. Di soal ini diketahui 1,25 mm Hg. Nah,
ini harus kita konversi terlebih dahulu ke satuan atmosfer. Diingat bahwa satuan atmosfer sama dengan 760 mm Hg, sehingga tekanan osmotiknya 1,25 mm Hg dikali 1 atmosfer per 760 mm Hg, hasilnya adalah 0,00164 atmosfer. Kemudian untuk suhunya juga harus kita konversi terlebih dahulu ke satuan Kelvin, sehingga suhu sama dengan ditambah 273 Kelvin, hasilnya adalah 298 Kelvin. Nah, untuk soal ini yang akan kita tentukan adalah massa molekul relatif atau MR-nya. Langsung saja kita substitusikan semua data yang ada ke persamaan tekanan osmotiknya, sehingga 0,00164 atmosfer sama dengan 0,01 gram dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi 25 liter pangkat min 1 dikali 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 dikali 298 Kelvin. Kemudian kita kali silang sehingga massa molekul relatif atau MR-nya sama dengan 0,01 dikali 40 dikali 0,082 dikali 298 dibagi 0,00164 gram per mol. Hasilnya adalah 5.960 gram per mol.